Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang hangat dibicarakan di seluruh dunia, yaitu tentang One Belt, One Road, atau yang disingkat dengan OBOR. One Belt One Road dari Cina ini merupakan suatu ambisi Cina untuk mengembangkan ekonominya di seluruh dunia. Obor dari Cina ini bermula dari daratan utara Cina sampai ke timur Asia, menuju ke Rusia dan sampai ke Eropa. Ini merupakan jalur darat di mana akan dibangun infrastruktur jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api. Dan kemudian jalur maritim. Jalur laut mulai dari Cina Selatan sampai ke Indonesia, dan kemudian ke Sri Lanka, dan terus sampai ke Afrika, dan kemudian sampai ke Eropa. Ini merupakan ambisi Cina yang akan melibatkan 65 negara di seluruh dunia, di mana Cina akan menyediakan dana untuk program obor ini, yaitu sebesar 4-8 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan, kira-kira angkanya mencapai 114.000 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa Cina sangat berambisi untuk menyediakan dana obor ini? Hal itu karena Cina memang suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dahsyat selama beberapa tahun ini, sehingga Cina mempunyai cadangan devisa sebesar 3 triliun US dollar atau sekitar 45.000 triliun rupiah. Dan dengan proyek obor ini, maka Cina menjadi kontraktor terbesar di dunia karena Cina akan membangun seluruh infrastruktur di seluruh dunia. Cina pun akan mengirim tenaga-tenaga kerjanya di seluruh dunia karena memang proyek obor ini harus melibatkan tenaga-tenaga kerja dari Cina. Maka jangan heran jika di Indonesia terdapat banyak tenaga kerja dari Cina. Di Indonesia sendiri obor itu sudah berjalan dan sudah ada 13 proyek di Indonesia dengan total nilai sekitar 14 miliar per Januari 2018. Total rupiahnya sekitar 224 triliun rupiah, dan akhir-akhir ini di pertemuan Beijing pada tanggal 25 sampai tanggal 28 April tahun 2019 sudah disetujui sebesar 28 proyek dengan total nilai 1.296 triliun. Dan ini sekaligus akan menambah jumlah hutang Indonesia yang sekarang sudah mencapai 4.400 triliun rupiah. Oleh karena itu, apa yang sedang diupayakan Cina saat ini bukan hanya sekedar kerjasama ekonomi, tapi sekarang sudah disebut dengan istilah state capitalism, di mana Cina menjalankan usaha bisnisnya yang dipimpin oleh pemerintah Cina. Dan ini akan disebarkan melalui program OBOR, One Belt, One Road. Kita bisa lihat sekarang, korban dari segi aspek program obor ini sudah terlihat nyata. Ada 5 negara yang diantaranya adalah Sri Lanka, yang dalam hal ini menyerahkan pelabuhan Hambantota Port yang pinjaman Sri Lanka pada saat itu mencapai 8 miliar US dollar yang tidak sanggup dibayar, sehingga akhirnya Cina menguasai pelabuhan tersebut dengan jangka waktu penggunaan pelabuhan tersebut selama 99 tahun lamanya. Dan yang kedua adalah Pakistan dengan pinjaman sekitar 62 miliar US dollar, yaitu sekitar kurang lebih 903 triliun rupiah. Dan ini menjadi sebuah permasalahan buat Pakistan yang tidak sanggup membayarnya. Yang ketiga adalah Montenegro, negara di tengah-tengah wilayah Eropa yang memiliki pinjaman sekitar 1,3 miliar euro, yang mana ini adalah angka yang melebihi PDB Montenegro, yang jelas tidak akan mungkin Montenegro bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Yang keempat adalah Maldives. Maldives mempunyai pinjaman 225 juta US dollar dan tidak bisa membayarnya. Dan kemudian Maldives menyerahkan sebuah pelabuhan kepada Cina. Kemudian ada Djibouti. Djibouti merupakan salah satu wilayah di Afrika yang juga memiliki hutang kepada Cina. Kasusnya sama, Djibouti tidak dapat membayar hutangnya, dan akhirnya negara ini menyerahkan pelabuhannya kepada China, yaitu sebuah pelabuhan strategis yang sekarang sudah dikelola oleh Cina. Itulah negara-negara yang menjadi korban obor, yang sudah menjadi bukti sekarang.
Dan oleh karena itu, bukan hanya sekadar persoalan kerjasama ekonomi, tapi Cina pun dengan kekuatan ekonominya memiliki pengaruh politik yang besar. Salah satu contohnya misalnya di wilayah Afrika. Pada tahun 1971, Cina pada saat itu menginginkan hanya ada satu Cina, bukan dua Cina. Dan melalui PBB, Cina berharap adanya para pendukung. Tapi pada kenyataannya, di negara Afrika, sebagian besar negara Afrika mendukung Amerika untuk adanya dua Cina, yaitu Cina dan Taiwan. Jadi pada saat itu, Cina kalah suara. Menariknya nih ya, hal itu terjadi karena Amerika pada saat itu sudah menggelontorkan dana untuk wilayah Afrika sekitar 48 miliar US dollar. Makanya Afrika lebih pro ke Amerika. Namun, saat ini semuanya berbanding terbalik. Sekarang ini Afrika menjadi Cinanya Cina. Hal tersebut bisa terjadi karena Cina telah menggelontorkan dana sekitar 128 miliar US dollar. Kita lihat pada saat di pertemuan PBB tahun 2007, Cina pada saat itu mendukung Korea Utara pada kasus HAM. Dan pada saat itu, Cina mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika. Sebanyak 43 negara mendukung Cina, dan sisanya hanya 11 negara yang mendukung Amerika. Ini adalah suatu bukti di mana Cina sekarang memiliki pengaruh politik dari kekuatan ekonomi. Dan karena kuat di sektor ekonomi, maka akhirnya Cina juga bisa memiliki kekuatan pengaruh politik dunia. Ambisi Cina ini sebenarnya memiliki program jangka panjang, yang diantaranya tahun 2025 nanti, Cina memiliki satu tujuan. Tujuannya itu adalah Made in China, di mana semua produk-produk baik itu produk mobil, motor, ataupun produk komputer menjadi produk Cina. Dan di tahun 2035 nanti, Cina menjadi negara yang memiliki inovasi yang besar terkait dengan teknologi. Dan target berikutnya adalah tahun 2049, di mana Cina ingin menjadi negara terbesar di dunia, salah satunya dalam hal militer, di mana Cina memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan Amerika. Itulah ambisi Cina dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2049. Lalu, apakah ambisi Cina ini berbahaya dan berdampak negatif untuk negara kita? Apakah Indonesia akan bernasib sama seperti negara-negara yang tidak dapat membayar utangnya tersebut? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan gue ada satu hal lagi yang menurut gue tuh perlu untuk disampaikan. Tapi gue mau menyampaikannya di kolom komentar ya, biar terjadi diskusi dua arah gitu. Oke? Mari kita lanjutkan di kolom komentar. Alright guys, I think this is the end. So thanks for watching this video. I hope you enjoy. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel to get a notification about new video guys. Believe what you see, not what you hear. Because all you know is a liar. I will be back soon, so stay tuned. Rafdi Muhammad here. Peace out.